Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Pintar Belajar Fisika bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi rangkaian arus searah dengan submaterinya adalah arus listrik dan hukum Ohm. Semoga Anda semuanya bisa memahami setelah mengikuti pembahasan materi ini. Salam fisika, semangat untuk selalu belajar. Rangkaian arus searah yang akan kita bahas kali ini, sebelumnya harus diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan arus searah. Arus searah adalah arus listrik yang memiliki nilai dan arahnya terhadap waktu senantiasa konstan. Nah, selain ada arus arah, ada arus listrik bolak-balik. Bedanya kalau arus listrik bolak-balik itu adalah arus listrik yang nilai dan arahnya selalu berubah-ubah secara periodik konstan. Dalam materi rangkaian arus listrik searah ini, submateri yang akan kita bahas adalah arus listrik dan hukum Ohm. Tentang arus listrik dan hukum Ohm ini tentunya waktu di SMP sudah pernah dipelajari dan kita mengulang lagi, yaitu yang pertama tentang arus listrik yang dilambangkan dengan huruf I, di mana sebelum diketemukan elektron, arus listrik itu dinyatakan merupakan muatan listrik positif dan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Dalam mengalirnya arus listrik ini hanya mengalir pada suatu rangkaian yang tertutup. Nah, setelah ditemukannya elektron, arus listrik ini mendapatkan anggapan yang berbeda, yaitu arus yang melewati kawat penghantar adalah elektron bermuatan negatif, kemudian disebut sebagai arus elektron. Arus elektron tersebut mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi dan arahnya berlawanan dengan arah I. Nah, perhatikan pada skema rangkaian berikut ini adalah ada lampu, kemudian sumber listrik dari baterai, dan dihubungkan dengan suatu penghantar listrik serta dilengkapi dengan saklar. Nah, saat ini saklarnya dalam keadaan terbuka, berarti pada rangkaian tersebut belum ada arus listrik yang mengalir. Dengan ditunjukkan lampunya tidak menyala. Nah, jadi pada saat rangkaiannya terbuka, maka arus listrik pada rangkaian tersebut belum bisa mengalir atau tidak ada aliran listrik pada rangkaian tersebut. Dan kenapa demikian? Karena disebutkan tadi di pengertian arus listrik bahwa arus listrik itu dapat mengalir melalui suatu rangkaian yang tertutup seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Akhirnya arus listriknya mengalir dari sumber listrik kutub positif menuju ke lampu, kemudian kembali kepada sumber listriknya dan seterusnya bersirkulasi. Dan akhirnya lampunya menyala. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa lampu menyala tadi adalah arus listriknya mengalir. Jadi dalam rangkaian tersebut mengalir arus listrik. Untuk selanjutnya, besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah dinyatakan dengan kuat arus listrik, di mana besarnya kuat arus listrik ini tentunya
dipengaruhi oleh banyaknya elektron atau muatan yang berpindah dan dipengaruhi pula oleh waktu, sehingga kuat arus listrik ini didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik Q yang berpindah per satuan waktu T. Nah, perhatikan ilustrasi perpindahan muatan yang ada pada sebuah penghantar yang panjangnya L, luas penampangnya adalah A. Jika ada elektron berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, maka pada penghantar tersebut telah terjadi adanya arus elektron. Dan kalau ada arus elektron berarti ada arus listrik. Nah, itu ada elektron yang sudah berpindah dari kiri ke kanan. Misalnya sebanyak 3 buah elektron yang berpindah. Dalam perpindahannya tersebut memerlukan waktu. Nah, untuk mencari berapa besarnya kuat arus listrik tadi adalah tergantung dari banyaknya muatan listrik dan juga tergantung dari waktu, sehingga I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T, di mana I adalah sama dengan kuat arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu satuannya sekon. Di mana untuk setiap elektron atau sebuah elektron itu nilainya muatan listriknya atau besarnya muatan listriknya adalah sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, selanjutnya untuk arus listrik ini, besarnya kuat arus listrik ini dapat diukur dengan melakukan suatu pengukuran yang disebut sebagai pengukuran kuat arus listrik dengan menggunakan alat ukurnya adalah ampere meter. Jadi ampere meter ini memiliki skala ukuran dan juga memiliki batas pengukuran. Nah, dari skema rangkaian di bawah yang ada pada tampilan ini, itu jika kemudian dihubungkan dengan ampere meter, maka pengukuran arus listriknya dilakukan secara sambungan seri pada rangkaian tersebut. Jadi harus dilakukan pemutusan dulu baru kemudian dihubungkan pada ampere meter seperti pada gambar. Nah, karena dihubungkan dengan sumber listrik tadi, maka akhirnya nantinya pada ampere meter akan menunjukkan pengukuran tertentu yang ditunjukkan oleh jarum skalanya, akan menunjukkan pada angka tertentu. Dan harus diingat bahwa pada alat ukur ini, ampere meter ini, ada skala ukur. Skala pengukurannya itu dimulai dari 0 sampai 100. Dan kemudian pada alat ukur ini sendiri memiliki batas pengukuran. Jadi batas pengukurannya itu bisa dipilih dari 0 sampai 100 mA atau 0 sampai 200 mA atau dari 0 sampai 400 mA dan seterusnya. Jadi kita tinggal pilih dalam batasan maksimum yang mana yang akan kita pakai nantinya di dalam pengukuran. Nah, setelah arus listriknya mengalir, jadi mengalirnya arus listrik itu dari kutub positif baterai menuju ke alat ukur, kemudian alat ukur keluar menuju ke lampu, lampunya akhirnya menyala, dan seterusnya alat ukur menunjukkan pada penunjukan pengukuran skala tertentu. Bagaimana cara untuk menentukan hasil pengukurannya? Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan perumusan, yaitu HP sama dengan SP dibagi JSP dikalikan dengan BPM. HP adalah hasil pengukurannya dan SP adalah skala pengukuran yang ditunjukkan. Kemudian untuk JSP adalah jumlah skala pengukuran yang ada pada alat ukurnya tersebut, dan kemudian
BPM adalah batas pengukuran maksimumnya. Jadi dari gambar tersebut skala pengukurannya adalah 60, jumlah skala pengukurannya adalah dari 0 sampai 100 berarti 100, dan untuk batas pengukuran maksimumnya adalah dari 0 sampai 200 mA. Jadi yang merah itu ke arah 200 mA, yang hitam adalah ke arah 0. Sehingga hasil pengukuran kuat arus listriknya didapatkan HP sama dengan 60 dibagi 100 dikalikan 200 mA sama dengan 120 mA. Nah, selanjutnya selain pengukuran kuat arus listrik juga dilakukan pengukuran beda potensial listrik atau tegangan listrik. Alat ukur yang digunakan adalah voltmeter, dan di dalam pengukurannya voltmeter tersebut disambungkan secara paralel seperti yang nampak pada skema gambar ini ya. Dia ada rangkaian arus searah yang terdiri dari baterai sumber tegangan listrik, terus kemudian kawat penghantar, kemudian ada lampu untuk menunjukkan bahwa adanya arus listrik yang mengalir nanti menyala, dan kemudian voltmeter yang cara pengukurannya atau cara perhitungannya sama dengan bagaimana cara kita menentukan hasil hitungan dari pengukuran arus listrik. Nah, setelah dinyalakan arus mengalir, pada rangkaian tersebut ditunjukkan oleh lampu menyala. Skala voltmeter menunjukkan pada pengukuran angka tertentu, yaitu di sini contohnya adalah menunjukkan pada angka 60. Berarti 60 adalah skala pengukurannya. Jadi rumusnya sama, yaitu HP sama dengan SP per JSP kali BPM. HP adalah hasil pengukurannya, SP skala pengukuran, JSP adalah jumlah skala pengukurannya yang ada pada gambar, kemudian BPM adalah batas pengukuran maksimumnya. Dengan menggunakan perumusan tersebut, maka kita bisa menentukan hasil pengukuran beda potensial listrik atau tegangan listrik pada rangkaian ini dengan melalui voltmeter. Tadi ditunjukkan skala pengukurannya adalah 60, maka HP sama dengan 60 per 100 kali 6 volt. Batas pengukuran maksimumnya hasilnya adalah 3,6 volt. Submateri yang kedua adalah hukum Ohm dan hambatan penghantar. Hukum Ohm dari hasil eksperimen oleh tokoh fisika di abad 19 yaitu George Simon Ohm disimpulkan bahwa selama melalui hambatan listrik R yang nilainya tetap, maka nilai perbandingan antara beda potensial terhadap kuat arusnya juga tetap atau konstan. Sehingga bisa dirumuskan R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, V sama dengan beda potensialnya, satuannya volt atau V, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere atau disingkat dengan A. Yang terakhir adalah hambatan penghantar. Jadi semua penghantar itu memiliki nilai hambatan. Besar kecilnya nilai hambatan yang dimiliki oleh setiap penghantar itu tergantung dari penghantar itu terbuat dari jenis apa, kemudian pada suhu berapa, dan selain itu juga pada ukuran panjangnya berapa, besarnya berapa. Kata besar di sini adalah luas penampangnya. Jadi besarnya nilai hambatan penghantar ditentukan oleh jenis penghantarnya, ukurannya, panjang dan luas penampangnya, serta
adalah juga terkait dengan suhu. Nah, secara dasar hambatan penghantar itu adalah dapat dicari dengan R sama dengan Rho L per A. R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis penghantar satuan ohm meter, dan kemudian L adalah panjangnya penghantar satuannya meter, serta A adalah luas penampang penghantar satuannya meter pangkat 2. Nah, jadi dengan menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A, maka akan kita dapat ketemukan berapa besarnya hambatan penghantar tersebut. Nah, hambatan jenis penghantar itu bisa berubah jika suhunya juga berubah. Tapi kalau suhunya tetap tidak berubah, jadi pada saat suhunya berubah, maka hambatan jenisnya akan berubah. Kalau hambatan jenisnya berubah, maka hambatan penghantarnya pun juga berubah. Besarnya hambatan jenis karena pengaruh perubahan suhu tadi bisa dicari dengan perumusan Rho sama dengan Rho 0 kali 1 plus alpha delta T. Rho adalah hambatan jenis pada suhu akhirnya, kemudian P0 adalah Rho 0 adalah hambatan jenis pada suhu awal, dan kemudian alpha adalah koefisien suhu, satuannya adalah Kelvin pangkat min 1 atau Celsius pangkat min 1, dan delta T adalah perubahan suhu yang dialami oleh penghantar tersebut. Nah, untuk membantu penyelesaian masalah di masalah hambatan penghantar ini, maka di sini saya tambahkan tabel hambatan jenis dan koefisien suhu beberapa bahan penghantar, itu ada jenis logamnya apa, hambatan jenisnya berapa, dan koefisien suhunya berapa. Demikian tadi pembahasan fisika materi rangkaian arus searah dengan submaterinya adalah arus listrik dan hukum Ohm. Semoga Anda semuanya tergolong orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam sehat, salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.